Kita lanjutkan lagi, sempat terputus. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Permasalahan ketiga yang wajib diketahui oleh seorang muslim adalah bahwasanya barang siapa yang telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka haram baginya untuk berloyalitas atau mencintai atau mendukung atau menyokong orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Hukumnya haram, ya. Mencintai orang-orang kafir hukumnya haram. Orang-orang kafir dinamakan dalam ayat ini yuhadun. Itu berada di satu had. Allah dan Rasulnya bersama kaum mukminin, bersama kaum muslimin. Semoga kita diberikan istiqamah di jalan Islam dan dimaklumatkan di atas keislaman. Amin. Berada di satu tempat, kemudian orang-orang kafir itu orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya berada di satu tempat. Itu ta'bir Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menjelaskan bahwasanya dengan lafaz yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan kalimat yuhadun. Yuhadun artinya kaum muslimin berada di satu tempat, kemudian orang-orang kafir berada di satu tempat yang lain karena mereka tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Kemudian kita lanjutkan, itu tadi ya, bahwasanya kaum mukminin, kaum muslimin bersama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berada di satu tempat, kemudian orang-orang kafir berada di satu tempat yang lain. Itu maksud dari yuhadun Allah wa Rasulah. Kemudian ada makna lain dari yuhadun, yaitu tidak ada antara kita kaum muslimin, ya, antara kita dengan mereka orang-orang kafir, tidak ada di antara kita melainkan hadid, itu pedang. Tidak ada di antara kita dan mereka kecuali pedang atau besi. Itu artinya tidak ada kecuali peperangan. Tidak ada rasa rahmat dan tidak ada rasa toleransi kepada mereka. Tidak ada kecuali peperangan, karena mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Kemudian loyal kepada orang kafir ini ada beraneka ragam. Disebutkan oleh para ulama ada dua. Pertama yaitu loyal dalam bentuk mencintai mereka, sebatas mencintai mereka karena urusan dunia. Contoh misalnya kebanyakan pemuda sekarang ini kaum muslimin, ya, mencintai orang-orang kafir karena model yang mereka bawa atau mungkin karena pandai dalam bermain bola dan lain sebagainya. Ini adalah mencintai karena urusan dunia. Mencintai urusan dunia ini apakah tetap diharamkan, ya? Tidak diperbolehkan, diharamkan, namun ya adalah dosa yang besar, tidak sampai kepada kekufuran. Kapan loyal kepada orang kafir ini masuk dalam sampai kekufuran? Jawabannya ketika sampai mencintai mereka karena agama mereka, karena keyakinan mereka, karena mungkin ajaran-ajaran yang ada di agama mereka dan lain sebagainya. Maka ini kecintaan ini merupakan kekufuran, karena hakikatnya seorang mencintai kekufuran. Atau juga termasuk juga yang sampai ke tahap kekufuran adalah ketika seorang sampai membantu orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Maka orang-orang yang muslim yang berada di barisan tentara orang-orang Israel, ketika membantu negara Israel untuk menghabisi kaum muslimin, ini adalah kekufuran. Karena membantu orang kafir untuk mengalahkan orang-orang muslim, itu adalah kekufuran. Nauzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita di atas keislaman, tidak sampai ke dijauhkan dari kekufuran, dijauhkan dari dosa-dosa besar hingga akhir hayat. Maka ini dua macam bentuk loyalitas. Pertama karena urusan dunia semata, tidak sampai mencintai agama, tidak sampai mencintai keyakinan mereka. Dan ini adalah dosa besar, bukan dosa kecil, ya. Ini dosa besar. Orang-orang muslim yang mencintai Cristiano Ronaldo, Messi dan lain sebagainya, itu adalah dosa besar, bukan dosa kecil.
Karena harusnya seorang yang beriman ya harusnya memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang beriman seharusnya memusuhi musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Seharusnya memusuhi musuh Allah dan Rasulnya, tidak mencintai mereka, tidak mencintai mereka. Dalil bahwasanya itu tadi yang pertama dia. Kemudian yang kedua, kalau sampai mencintai mereka karena urusan dunia, urusan agama, keyakinan, atau membantu mereka untuk mengalahkan orang-orang beriman, maka ini adalah kekufuran. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahum fa innahu wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Dan barang siapa yang tawalli ini bentuk yang macam yang kedua, yang mencintai karena urusan agama atau membantu orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Wa may yatawallahum, barang siapa bertawalli, loyal kepada mereka dalam urusan agama, dalam untuk mengalahkan orang-orang beriman, nauzubillah, maka ia termasuk dari mereka, termasuk dari orang-orang kafir. Maka di sini segala bentuk hal loyalitas walaupun dalam perkara dunia terlarang juga. Termasuk diantara dalam mencintai mereka, duduk bersama mereka, dekat bersama mereka, menjadikan mereka sebagai teman dekat. Ini semua terlarang. Menjadikan mereka sebagai teman, mengetahui seluk-beluk kaum muslimin, kita ceritakan kepada mereka ini berbahaya dan ini nggak boleh kita jadikan seorang kafir. Maka siapa saja yang memiliki orang kafir sebagai teman, maka jangan jadikan teman dekat. Cukup dikenal saja, didakwahi dan seterusnya, dan dijauhi. Karena ia membawa akidah yang najis. Kemudian berikutnya dalam permasalahan ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melengkapi bahwasanya walaupun orang kafir ini adalah orang yang terdekat dia. Walaupun orang kafir ini adalah orang terdekat dia. Tuh, mungkin bisa jadi mungkin orang tua atau mungkin saudara atau saudari atau mungkin paman, bibi, ya, orang-orang terdekat dia. Seorang mukmin, kewajiban seorang mukmin adalah membenci mereka dalam urusan agama, membenci mereka dalam urusan agama. Ya. Jadi walaupun orang itu dekat ya, walaupun orang itu secara kekerabatan dekat, kewajiban seorang beriman adalah memusuhi mereka. Maka dalam ayat ini dijelaskan ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, di ayat yang tadi yang merupakan dalil dari permasalahan ini. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau tidak akan dapati seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling mencintai atau mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, walaupun orang-orang kafir ini orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya ini bapak-bapak mereka, aw abna'ahum atau anak-anak mereka, aw ikhwanahum atau saudara-saudara mereka, aw ashiratahum atau satu kabilah, satu familia atau satu kabilah dengan mereka. Jadi walaupun orang-orang itu dekat, selama mereka dalam kekufuran, kewajiban seorang mukmin adalah membencinya. Karena yang kemudian Syekh Muhammad bin Ibrahim menjelaskan kedekatan hakiki antara seorang mukmin, antara seorang muslim dengan orang lain, hakikatnya adalah kedekatan agama. Makanya orang kafir walaupun dia masih satu kerabat, kalau orang mukmin meninggal, orang muslim meninggal, ya, tidak akan berpindah harta warisnya kepada orang kafir. Tidak akan berpindah kepada orang kafir walaupun dia termasuk dari ahli waris. Begitu juga sebaliknya, apabila orang kafir meninggal tidak akan diwarisi oleh orang yang beriman. Walaupun ada pendapat lain dalam yang masalah yang kedua tadi. Kemudian orang mukmin yang bukan kerabatan terkadang bisa mewarisi orang yang beriman, orang yang muslim. Jadi kapan? Apabila orang ini meninggal kemudian tidak ada kerabatnya lagi, kemudian akhirnya baitul mal yang menampung baitul mal muslimin kemudian diserahkan kepada orang-orang muslim yang lain. Maka kedekatan yang paling kuat antara seorang muslim dengan orang lain adalah kedekatan keislaman dan keimanan.
Maka ini penting sekali ya. Ini penting sekali karena makanya dikenal dalam agama kita sering orang mengatakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Artinya seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Adapun orang kafir, betapapun dia dekat ya, seperti dalam ayat tersebut, wajib seorang untuk membencinya, wajib seorang untuk membencinya. Adapun orang muslim walaupun dia berbeda bangsa, berbeda suku, walaupun dia di jauh sana di Afrika atau di Eropa atau di Cina, ia adalah saudara bagi muslim yang lain yang dekat walaupun berbeda negara, berbeda bangsa. Ini adalah faedah dari permasalahan ini. Jadi berloyal kepada orang kafir hukumnya haram dalam agama kita. Berloyal kepada orang kafir hukumnya haram dalam agama kita. Makanya mencintai orang beriman dan membenci orang-orang kafir ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan keimanan seorang tidak akan sempurna kecuali dengan ini, mencintai orang beriman dan membenci orang kafir. Keimanan seorang tidak akan sempurna kecuali ketika dia telah mencintai orang beriman, kemudian dia membenci orang kafir. Dan barang siapa yang terjatuh dalam kecintaan kepada orang kafir, maka keimanannya berkurang dan dia terjatuh dalam keharaman. Tapi apakah sampai ke derajat kufur? Jawabannya tidak. Selama dia hanya mencintai dalam perkara dunia saja. Tapi kalau sampai mencintai agama, mencintai keyakinan, akidah mereka, maka itu kata para ulama itu adalah kekufuran. Itu adalah kekufuran. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang cinta kepada orang beriman dan membenci orang-orang kafir, orang-orang ini kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan di takdir yang ada di sisi Allah ya, bahwasanya di hati mereka ada keimanan. Di hati mereka Allah tuliskan di hati mereka keimanan. Allah tuliskan di hati mereka keimanan, wa ayyadahum bi ruhim min. Dan Allah Subhanahu wa taala juga kuatkan keimanan dia, kuatkan dia ya, atau mereka orang-orang beriman yang berada di kebenaran ini, yang menjalankan perintah ini, bi ruhim min, dengan ruh, dengan malaikat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara janji Allah juga bagi mereka yang melaksanakan perintah ini, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Ulaika hizbullah radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha bagi mereka dan mereka telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah jadikan kita dari mereka. Ulaika hizbullah, mereka ini adalah golongannya Allah. Jadi di dunia ini ada dua golongan. Golongan orang-orang beriman, itu golongannya Allah dan Rasulnya. Kemudian kedua, golongan orang-orang kafir yang mana mereka adalah golongan syaitan dan bala tentaranya. Semoga Allah jadikan kita kepada golongan yang pertama, bukan golongan yang kedua. Semoga Allah jadikan kita dari golongan pertama, bukan golongan yang kedua. Ini adalah janji Allah bagi yang menjalankan perintah Allah ini. Kurang lebih itu saja. Ini pembahasannya panjang sekali, tapi banyak berulang-ulang ya di dalam kitab ini, kitab Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Kurang lebih seperti ini. Jadi faedah malam hari ini bahwasanya kewajiban seorang muslim adalah loyal dan cinta kepada saudara yang beriman yang lain, dan membenci orang-orang kafir dan kekufuran dan berbagai macam bentuk ya kekufuran atau maksiat juga termasuk dalam membenci kemaksiatan adalah kewajiban juga. Kita cukupkan sampai sini saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, menerima ibadah kita, membersihkan hati kita dari berbagai macam kotoran dan bisikan-bisikan syaitan. Hadza sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.